Kita bicara tentang stunting yang kini tidak hanya menjadi isu kesehatan anak di Indonesia, tetapi juga di dunia. Akan berkurang, tetapi di daerah. Di tingkat pusat bisa Kasus stunting Indonesia tahun 2024 turun menjadi 14%. Halo Rangers, salam Gerri. Saat ini Indonesia tengah menghadapi perang melawan pandemi COVID-19. Namun pada saat yang bersamaan, Indonesia tengah mengalami perang melawan gizi buruk, yaitu stunting. Cukup mencengangkan bahwa masih ada 9 juta anak di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi kronis atau stunting. Di mana Presiden Joko Widodo secara tegas menegaskan bahwa stunting akan menjadi salah satu kegiatan prioritas utama yang harus diselesaikan. Mengingat prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4%, yang masih jauh di ambang batas yaitu per WHO yaitu 20%. Hal tersebut bukanlah hal yang mudah, namun juga bukan hal yang mustahil untuk diselesaikan. Mungkin sebagian besar dari masyarakat belum mengenal dengan istilah stunting. Stunting adalah kondisi gagal bumi pada anak akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan, yang ditandai dengan tubuh anak yang relatif lebih pendek daripada anak usia sebayanya. Di mana stunting ini memiliki 3 faktor penyebab utama. Yang pertama dan yang paling utama adalah kurangnya asupan gizi pada anak sejak ia dalam kandungan. Yang kedua, kurangnya pola asuh orang tua sehingga tidak memberikan ASI eksklusif terhadap anak dari usia 0 sampai 6 bulan. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran orang tua untuk bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ketiga faktor tersebut diyakini menjadi penyebab tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Hal ini didukung oleh beberapa fakta bahwa 1 dari 3 ibu hamil di Indonesia mengalami anemia karena kekurangan suplemen zat besi dan juga kekurangan nutrisi selama kehamilan. Faktor selanjutnya, 60% anak berusia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif karena beberapa sebab. Yang terakhir, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan sanitasi yang memadai dan juga bersih. Ditambah fakta yang cukup real bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih membawa hajat di ruang terbuka. Stunting menyebabkan beberapa permasalahan dapat terjadi. Salah satunya tingkat kecerdasan anak, di mana karena kurangnya pertumbuhan anak yang kurang optimal menyebabkan Indonesia pernah berada di urutan 64 dari 65 negara berdasarkan tingkat kecerdasan siswa berdasarkan asesmen PISA, lembaga internasional yang melakukan asesmen terhadap kompetisi membaca, matematika, dan juga sains. Di mana tingkat kecerdasan anak dapat berimbas pada produktivitas tenaga kerja. Dan dalam waktu jangka waktu yang cukup lama, produktivitas tenaga kerja akan menghambat daya saing, menurunkan kualitas ekonomi di Indonesia, dan juga memperburuk angka kemiskinan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, pemerintah terus bersinergi, berstrategi untuk dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia. Salah satu bentuk strategi pemerintah yaitu diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang mengatur tentang percepatan penurunan stunting sebagai payung hukum dalam rencana aksi nasional, di mana setelah jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 72 ini telah diatur 2 strategi untuk penanganan stunting. Yang pertama, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Untuk intervensi spesifik yaitu seperti pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan, dan juga memastikan anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan juga bayi berusia 0-6 bulan diberi ASI eksklusif. Sedangkan untuk intervensi sensitif yaitu mencegah keadanya kehamilan tidak diinginkan, adanya KB pasca persalinan, dan juga keluarga yang berisiko stunting diberikan pendampingan. Stunting ibaratkan bom yang meledakkan generasi atau masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, negeri ini tidak hanya butuh pemuda yang mencari solusi, tetapi butuh pemuda yang berani beraksi. Saya, Emil Lydia Sabadaura, di Germajabes, Kabupaten Bangkalan. Salam genre. Terima kasih.